Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, mata kuliah sistem operasi. Oke, untuk pertemuan dua kali ini kita membahas tentang materi teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Seperti biasa untuk materi slide ini Bapak perbarui dan Bapak cek lagi, nanti kalian bisa download di MyBase dan di blog Bapak ya di simponi.web.id. Karena di sini ada beberapa penyesuaian mengenai materinya ya, karena beberapa ada yang kurang sesuai, ada juga yang mesti diperbarui. Oke, yang pertama mengenai magnetic disk ya. Magnetic disk ini merupakan penyimpanan sekunder ya berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik ya. Penggerak disk ini berupa motor drive menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 putaran per detik. Ya, jadi magnetic disk ya, disk yang berbentuk atau bersifat seperti magnet ya, bersifatnya magnetik. Nah, kegiatan baca tulis atau read write-nya dilakukan oleh yang namanya read write head ya, yang diletakkan di atas sebuah piringan. Ya, piringan yaitu nanti read write head ini sangat sensitif terhadap guncangan sehingga dapat menyebabkan disk rusak atau bad sector ya. Kadang kalau kita sedang menggunakan komputer, kadang suka ada permasalahan di komputer tersebut mengenai hard disk ya. Hard disk yang kita gunakan, hard disk itu kan memang masih menggunakan yang namanya piringan ya, atau piringan magnetik ya. Untuk membacanya biasanya menggunakan yang namanya head ya. Membaca dan menulisnya menggunakan head. Nah, head itu sangat sensitif terhadap guncangan. Jadi kalau kalau misalkan guncangannya sangat kuat ya, itu bisa saja menyebabkan hard disk itu menjadi rusak ya, bahkan mengalami bad sector. Bad sector di sini maksudnya berarti si hard disk tersebut sudah tidak bisa terbaca ya, baik secara hardware maupun secara software ya. Nah, setiap perekaman data itu ya terbagi atas beberapa track atau lintasan ya, istilahnya kalau di hard disk atau magnetic disk ini istilahnya ada yang namanya track atau lintasan, dan setiap lintasan dibagi dalam beberapa sektor ya. Itu yang dinamakan magnetic disk. Jadi ini lebih ke hard disk ya, penggunaan media hard disk. Nah, seperti ini contohnya untuk hard disk ya, atau magnetic disk. Hard disk ini dalamnya tuh seperti ini, kalau kalian buka atau coba bongkar itu seperti ini. Jadi ada piringannya seperti ini, ya di tengah ada proses untuk perputaran piringannya, nanti di sini ada head untuk membaca dan menulis data ya ke piringan tersebut. Ya, jadi seperti ini ya isi dari sebuah hard disk. Untuk koneksinya sendiri kan macam-macam. Kalau misalkan yang agak ke sini kan sudah menggunakan yang namanya SATA ya, serial ATA, ada juga kalau yang dulu itu masih menggunakan yang namanya PATA atau paralel ATA. Nah, jenis-jenis head-nya ada dua jenis, ada fixed head disk dan yang kedua ada moving head disk. Jadi kalau fix berarti ya dia itu menempati tiap-tiap track satu head ya, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman ya. Jadi setiap track itu punya satu head ya. Jadi tempat si head-nya juga nanti fix, tetap posisinya tetap di sana sehingga saat membaca dan merekam data itu lebih cepat. Kalau moving head di sini hanya memiliki satu head ya. Head-nya itu nanti bergerak-gerak atau berpindah-pindah mengakses dari satu track ke track lain sesuai dengan data yang kita cari atau kita butuhkan atau kita saat menyimpannya seperti apa. Ya, jadi ada fix, ada moving ya. Itu perbedaan jenis head-nya. Nah, seperti ini contohnya kalau dari gambar ya, ilustrasi gambar seperti ini. Ini untuk yang pertama fixed head disk ya, jadi setiap track itu ada eh, head-nya ya, yang seperti ini yang merah itu ada head-headnya. Jadi nanti setiap
Kalau ada data ya ini kalau ini berputar eee, kalau memerlukan data di sebelah dalam ya sudah ada head-nya ya, tinggal 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 dipanggil atau dibaca atau disimpan. Kalau misalkan yang moving head disk ini hanya ada satu ya, jadi di depan misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan butuh butuh apa, data yang agak di luar sebentar, oke, Bapak lanjutkan. Jadi ini contoh yang, moving head disk ya. Jadi nanti si head-nya itu akan bergerak ya, ke arah dalam atau ke arah luar tergantung nanti datanya yang kita simpan atau kita butuhkan itu ada di sebelah mana. Ya, itu perbedaan jenis head. Oke, selanjutnya mengenai teknologi hard disk ya. Teknologi hard disk ini ada, beberapa jenis ya, di antaranya ada shock protection system, ada self monitoring analysis and reporting atau SMART, lalu ada solid state disk atau SSD, lalu ada magnetic magnetor system atau MR, lalu partial response maximum likelihood PRML, lalu nomor 6 ada hot swap, nomor 7 ada plug and play data, nomor 8 ada environment protection agency atau EPA, nomor 9 ada error correction code atau ECC, dan nomor 10 ada auto transfer. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai SPS atau shock protection system. Oke, untuk shock protection system ya, sebagian besar kerusakan yang timbul pada hard disk disebabkan adanya goncangan ya. Jadi biasanya hard disk itu mengalami kerusakan itu disebabkan ya adanya goncangan atau misalkan eh, getaran dari saat kita membawa perangkat tersebut ya, misalkan di sebuah laptop ya, itu biasanya sebagian besar kerusakannya dari adanya goncangan atau getaran. Lalu goncangan pada hard disk dapat menyebabkan tergoncangnya head ya, yang tadi sudah dijelaskan, sehingga dapat merusak piringan yang bisa mengakibatkan itu yang namanya bed sector. Lalu goncangan yang paling membahayakan adalah goncangan dengan kekuatan tinggi dalam tempo yang sangat singkat. Dengan menggunakan SPS, energi goncangan akan terendam sehingga head tidak terangkat ketika terjadi goncangan, karena jika head terangkat, tentu saja head tidak kembali lagi sehingga menjadi bed sector ya. Jadi ini salah satu perkembangan teknologi dari hard disk ya, adanya SPS. Jadi untuk meredam energi atau goncangan dari luar sehingga si head itu tidak mudah terangkat ya, sehingga dapat menyebabkan yang namanya bed sector. Selanjutnya mengenai SMART ya, self monitoring analysis and reporting. Teknologi SMART ini gunanya untuk berkomunikasi si hard disk itu melalui software ya. Jadi bagaimana hard disk bisa menampilkan apa namanya, statistik dari penggunaannya ya, menggunakan software. Softwarenya bisa menggunakan software pihak ketiga, jadi kita nginstal sendiri software untuk membaca statistik dari sebuah hard disk ya. Nah, nanti komunikasi yang dilakukan berisi tentang status keandalan hard disk, kemungkinan terjadi kerusakan dan sebagainya. Ya, itu informasi yang bisa didapat dari software tersebut saat kita menginstal untuk mengecek smart dari sebuah hard disk itu seperti apa. Jadi nanti hard disk itu akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri atau self monitoring di hard disknya dan melaporkan hasilnya pada software. Nah, teknologi smart ini berguna bagi komputer yang memiliki data penting pada hard disk dan komputer yang sedapat mungkin dinyalakan terus-menerus ya. Jadi ini contoh-contoh biasanya penerapan smart ini di hard disknya itu yang digunakan di sebuah server ya, atau misalkan apa namanya, server-server lokal untuk monitoring di apa, di sebuah perusahaan ya dan sebagainya, atau misalkan server web dan sebagainya.
Nah, contohnya seperti ini, misalkan kita menggunakan software yang namanya Harddisk Sentinel, itu kita bisa mengetahui, eee, apa namanya, si harddisk ini nyalanya sudah berapa lama ya, lalu performance si harddisk-nya, terus, tingkat apa, tingkat health-nya ya, health bukan kesehatan tapi health dari si harddisk ini ya, kira-kira misalkan akan terjadi kerusakan itu kira-kira kapan ya. Di sini juga sudah ada fitur smart-nya ya. Jadi nanti dia akan mengecek sendiri secara otomatis, isi dari sebuah harddisk ya mengenai statistik ya, bukan mengenai data-data yang ada di dalamnya. Software lain misalnya menggunakan HDToon. HDToon di sini sama aja ya, cuman beda software, dia bisa membaca namanya, berapa lama si harddisk itu, dinyalakan ya, terus, sampai ke temperatur dan sebagainya sudah bisa dibaca oleh software ini. Tentunya si harddisk tersebut harus sudah ada fitur yang namanya, smart ya. Oke, selanjutnya mengenai solid state disk, ya solid state disk ini maksudnya bukan ke berbeda dengan yang namanya SSD solid state drive ya, yang terkini. Ini sebenarnya masih perkembangan dari hard disk sendiri ya. Jadi SSD yang dikembangkan baru-baru ini tidak lagi menggunakan piringan magnetik sebagai tempat penyimpanan data, tetapi menggunakan yang namanya DRAM atau dynamic RAM ya. Jadi ini perkembangan dari hard disk ya, ada yang namanya menggunakan DRAM. Kalau SSD yang sekarang-sekarang itu sudah menggunakan yang namanya chipset ya atau IC ya, IC SSD ya. Kalau SSD yang sekarang-sekarang ya solid state drive. Ya, SSD yang sekarang juga kan macam-macam, ada yang SSD SATA, SSD NVMe dan sebagainya. Kalau SSD yang dimaksud di sini biasanya dikembangkan dengan menggunakan antarmuka SCSI atau Small Computer System Interface ya, yang dirancang SSD di sini untuk sistem komputer yang memerlukan akses data yang cepat seperti server dan server database. Nah, biasanya menggunakan solid state disk. Selanjutnya mengenai magnetor system MR, saat ini head hard disk digunakan dikenal dengan nama inductive head ya. Inductive head ini berfungsi untuk read write sekaligus diganti dengan magnetor system atau MR head yang memiliki head yang berbeda untuk read and write-nya. Jadi kalau kalau sebelumnya eh, untuk write sama read itu sama ya, menggunakan inductive head. Kalau menggunakan eh, teknologi yang ini ya, MR ini, eee, head untuk menulis masih menggunakan elemen film tipis yang bersifat induktif, sedangkan head untuk membaca menggunakan film tipis yang sensitif terhadap magnet ya. Jadi ada perbedaan ya kalau misalkan, MR ini ya. Jadi berbeda untuk write, berbeda untuk write, untuk read berbeda, untuk write juga berbeda. Lalu untuk selanjutnya mengenai PRML atau Partial Response Maximum Likelihood, PRML adalah teknologi dalam hal encoding ya, dan konversi data pada saat read write dari dan ke piringan ya. Piringan itu maksudnya yang tadi yang bulat tadi ya. Jadi teknologi encoding dan konversi data ya. Teknologi PRML ini menawarkan kepadatan data yang lebih tinggi, kinerja hard disk yang lebih baik, dan integritas data yang lebih terjamin ya. Lalu untuk selanjutnya mengenai hot swap ya. Hot swap ini teknologi untuk proses pemasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja ya. Jadi istilah eh, untuk memasang peralatan elektronik yang dimaksud di sini ya berarti hard disk ini ya. Ya, jadi tidak harus si peralatan tersebut dimatikan dulu baru dipasang, tapi bisa dalam kondisi sedang bekerja itu bisa kita ganti atau kita ubah ya hard disk tersebut dalam posisi komputer atau perangkat elektronik tersebut sedang bekerja. Nah, ini penjelasan lainnya. Hot swap merupakan fungsi umum pada HDD server, ya hard disk drive di server, di mana unit-unit hard disk drive dapat dicabut dan dipasang pada saat komputer tersebut hidup atau on. Fungsi hot swap sangat berguna ketika HDD server mengalami masalah hingga perlu diganti, yaitu misalkan ya server itu server 24 jam yang tidak boleh mati ya. Kalau karena misalkan si salah satu hard disknya misalkan ada problem, ya komputer harus tetap nyala. Kalau misalkan mati ya berarti nanti si layanan itu kan
jadi mati juga. Makanya ada istilah atau ada teknologi yang namanya hot swap. Jadi kalaupun misalkan ada trouble, komputer tetap nyala, si hard disk bisa diganti kapan aja ya. Tentunya dengan konfigurasi tertentu dulu ya. Jadi maksudnya bukan tiba-tiba langsung diganti yang baru. Tentunya ada konfigurasi dulu yang harus dilakukan. Hot swap biasanya memerlukan suatu bay ya atau slot. Biasanya ini komputer-komputer server ya, ada yang menggunakan rak-rak gitu ya. Sehingga memudahkan kita akan mencabut atau memasangnya. Ya, tipe hard disk-nya biasanya yang mendukung posisi swap biasanya SSI 80 pin, SAS dan atau SATA. Nah, seperti ini contohnya ya, harddisk di server misalkan kayak gini contohnya, jadi tinggal dimasukkan ke slot-slot ini ya. Jadi istilahnya bukan harddisk yang ada di PC atau komputer yang desktop gitu ya. Jadi misalkan biasanya di server-server. Oke, selanjutnya mengenai teknologi plug and play ya. Jadi PNP atau plug and play ATA, Advanced Technology Attachment, adalah melakukan konfigurasi secara otomatis dan akan memudahkan pengaturan cukup lewat software, tidak melakukan pengubahan jumper. Jadi hard disk itu ada teknologi yang namanya PNP, jadi plug and play, jadi pasang langsung bisa dipakai ya, tidak perlu yang namanya mengubah pengaturan dari perangkat yang lain gitu ya, tidak perlu mengubah jumpernya di mainboard misalkan, jadi langsung bisa digunakan hanya sedikit pengaturan di software. Oke, selanjutnya mengenai penjelasan teknologi masih ya mengenai EPA atau Environment Protection Agency. Hard disk termasuk komponen yang menghabiskan energi listrik cukup banyak pada PC ya, tanpa menghitung monitor dan lain-lain, apalagi pada notebook. Untuk itu, hard disk terbaru yang mendukung program EPA memiliki kemampuan untuk menghemat listrik, misalnya fungsi sleep, standby, dan sebagainya. Itu. Jadi ini fitur teknologi untuk penghematan daya ya pada sebuah komputer ya, terutama perangkat hard disk. Jadi bagaimana nanti si hard disk itu bisa namanya fungsi sleep yang dari sistem operasi itu bisa bisa digunakan di hard disk-nya ya. Jadi sleep itu kan nanti si posisi data-data yang pernah kita buka itu kan tidak akan tertutup ya kalau misalkan si komputer atau laptop yang kita gunakan itu dalam mode sleep ya. Jadi nanti kalau misalkan si komputer atau laptop itu dinyalakan, maka akan langsung nyala ya, tidak tanpa perlu booting yang sangat lama ya, lalu langsung siap digunakan ya. Jadi bisa menghemat listrik atau menghemat daya yang kita gunakan. Selanjutnya mengenai teknologi Error Correction Code atau ECC ya, secara konvensional jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka untuk mengaktifkan ECC head ya harus membaca sekali lagi daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, sekitar 13 milisecond, dengan menggunakan komponen ASIC ya, Application Specific IC, dibuat metode ECC ya. Jadi ini intinya untuk mempersingkat waktu ya kalau misalkan ada kesalahan dalam pembacaan data dari piringan yang tadi ya, yang bulat tadi ya. Jadi bisa memperbaiki pembacaan tanpa perlu membaca ulang dari daerah yang rusak. Nah, dengan cara ini dapat diperbaiki sampai 3 byte dari data 512 byte dalam satu sektor. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa hanya satu kali kegagalan dalam 100 triliun kali. Ya, jadi ini mungkin hasil dari penelitiannya. Oke, selanjutnya mengenai auto transfer. Jadi salah satu cara untuk mempercepat transfer data dari hard disk ke memori utama adalah dengan cara menggunakan mode block ya atau block mode. Konsep yang digunakan adalah untuk memungkinkan pemberian beberapa perintah baca atau tulis secara bersama. Setiap ada perintah membaca atau menulis, maka IRQ atau interrupt request akan dibangkitkan sehingga CPU akan melakukan proses switching, memeriksa device, dan melakukan setup untuk transfer data. Ya, jadi data-data itu kan sebenarnya kalau kita ngirim dan terima data itu tidak dalam satu file utuh ya. Semuanya dipecah-pecah menjadi beberapa blok mode ya atau mode blok ya. Ya ini untuk mempermudah nanti untuk pembacaan atau penulisan data secara bersamaan ya.
Oke, selanjutnya untuk pengaksesan lintas disk pada sistem multi tata olah. Nah, ada 7 jenis, ya 7 algoritma bagaimana, si apa, hard disk itu mengakses sebuah data ya, 7 algoritma yang digunakan di disk ya. Di antaranya yang pertama ini tentang, algoritma pertama tiba, pertama dilayani atau PTPD, kalau bahasa Inggrisnya first come first serve ya atau FCFS. Jadi proses pengaksesan akan dimulai secara berurutan sesuai dengan urutan tiba atau kedudukan antrian. Ya, FCFS merupakan metode yang adil ya saat rute permintaan ini, maksudnya rute permintaan sangat tinggi, FCFS dapat menghasilkan waktu tunggu sangat panjang. Nah itu, jadi memang adil ya, nanti berurutan pertama datang, pertama dilayani, cuma nanti untuk yang kelemahannya berarti yang terakhir datang ya terpaksa harus ya menunggu ya, menunggu permintaan tersebut ya, mengantri ya. Jadi akan menghasilkan antrian yang sangat panjang nanti. Contoh misalkan di sini kita ada sebuah disk, ya di sini mempunyai 100 track atau lintasan dengan nomor urutnya dari 0 sampai 99 ya. Jadi dimulai dari indeksnya 0 sampai 99 ya jumlahnya ada 100 track atau lintasan. Dan antrian akses track dan dengan saat awal 50. Jadi letak head-nya kita mulai dari track 50. Ya, head read atau write-nya dimulai dari angka 50. Nah, selanjutnya urutannya ada 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17 dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan algoritma FCFS itu seperti ini gambarannya, penyelesaian contoh seperti ini ya. Nah, tadi kan ini track-nya, nomor track-nya atau lintasannya 0 sampai 99. Ini Bapak tidak tampilkan semua, kalau aslinya kan ini harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 99. Karena tidak terlalu panjang, Bapak inputkan saja sesuai dengan angka-angka yang ada di contoh soal, ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang nanti gambarannya. Jadi untuk FCFS ini atau PTPD ini, tadi kan mulainya si head itu kan ada posisi 50, ya. Nah, dari 50 ini nanti otomatis ke 13, ya, karena sesuai dengan urutan pertama datang yang ini, 13 pertama dilayani. Lalu dari 13 langsung ke 46, ya sesuai ini 46 tuh, panahnya langsung ke 46. Nah, berarti dari 46 langsung ke 65, dari 65 ke 27, terus dan seterusnya sampai terakhir ke eh, apa track nomor 7 ya, nomor 7 ini. Ya. Jadi kalau mau dijumlah ya total track atau lintasan yang dilalui oleh metode PTPD ini atau CPS ini ya tinggal dikurangi aja. Misalkan dari 50 ke 13 itu berapa lintasan yang dilalui? Ada 37 ya. Jadi 50 dikurangi 13 jadi 37. Lalu dari 13 ke 46 berapa yang dilalui? Berarti pengurangannya dibalik ya. Jadi 46 dikurangi 13 berarti 33 ya dan seterusnya sampai ke track yang terakhir lalu dijumlahkan disam hasilnya total track lintasan itu 725 ya sangat besar ya kalau menggunakan metode atau algoritma PTPD. Oke, selanjutnya algoritma pickup. Kalau algoritma pickup ini Hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Mirip seperti metode PTPD, tapi lintas yang dilewati dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Contoh diketahuinya seperti ini, dimulai dari track 50, ya sama dengan tadi, cuma nanti ini urutannya berbeda dengan yang soal FCPS yang sebelumnya. Contohnya seperti ini, langsung Bapak jelaskan di kamar aja. Ini menggunakan tadi metodenya pick up. Nah, kalau pickup seperti ini, ya tadi mulainya kan dari 50, ya. Dari 50, nah setelah angka 50 ini kan yang pertama datang itu track-nya nomor 13. Berarti di sini 50 langsung ke 13. Nah, dari 50 ke 13 ini nomor
lintasan yang berapa aja yang dilalui ya dari soal di atas. Yang dilalui di sini kan ada 46, lalu 27, lalu 17. 17-nya ada 3, ya tetap dihitung 1 ya. Jadi maksudnya ini 17-nya itu beberapa data yang dibawa gitu ya. Nah, makanya di sini diwarna hijaukan nih. Jadi dari 50 ke 13 itu angka apa aja yang dilalui dihitung ya. Jadi harus dimasukkan. Jadi 46, 27, 17. Berarti ini udah terbaca. Nah, setelah 13 berarti ini tinggal kita cek di sini apa yang selanjutnya dibaca. Ini kan 46 sudah tadi. Nah, setelah 13 itu lalu 65. Berarti dari 13 langsung ke 65. Nah, dari 13 ke 65 ini nomor berapa aja yang dilalui ya. Lihat tadi soal di sini nomor 27 tadi kan sudah, 95 terlalu jauh kan tidak dilewati, 82 terlalu jauh tidak dilewati, 9 juga ini tadi ya, 9 belum ya, belum dilewati, lalu 17 tadi sudah. Nah, di sini ada 52, 53. Nah, kalau kita ke 65 kan yang dilewati itu 52, 53. Nah, berarti ini dibaca, ditandai sudah dibacanya. Ya, jadi sambil kita ke 65 membaca juga yang namanya 52 dan 53. Nah, setelah ini kan udah sampai 65. Nah, setelah 65 apalagi yang dilakukan? Tadi kan di sini ya 65. 65, 27 sudah. Nah, setelah 27, 95. Berarti dari 65 ini langsung ke lintasan 95. Nah, dari 65 ke 95, nomor berapa yang terlalui ya, yang dilewati? Nah, kita hitung. Nah, di sini kan tadi 95. Nah, berarti ini 82, tandai 82 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi ini kalau udah 95, nah di sini lihat lagi 95 kan setelah 95, 82 tadi sudah, 9 juga sudah. Maaf 9 belum. Karena nah berarti dari 95 ini langsung ke 9 itu. Nah, dari 9 ini dicek lagi kemana lagi, 17 tadi sudah, 52, 53, 17 sudah, langsung ke 1, jadi 9 langsung ke 1 sini kan, makanya di sini ada langsung pada 1. Nah, dari 9 ke 1 angka apa yang lintasan apa yang terbaca ya, berarti harus diikutkan. Nah, di sini ada angka tadi 82 sudah, angka 2 sama angka 7. Kalau 17 kan tadi sudah ya di awal, 98 belum, ya berarti angka 2 sama 7, makanya dikasih warna coklat. Nah, berarti kan sudah nih, sampai 1. Nah, berarti yang belum itu, yang terakhir kan 98, berarti dari 1 langsung ke 98. Itu contoh algoritma pick up. Jadi, langsung ke track yang dituju, nah sambil kita melewat ke track yang dituju itu lewat nomor apa aja, nah itu harus diikutkan atau diambil atau dihitung. Jadi perhitungan untuk lintasannya cukup yang dihitung itu ujung-ujungnya saja ya. Jadi tadi kan 50 ke 13, nah ini ke 13 berarti berapa? 37 ya yang dilaluinya. Itu lalu 13 ke 65 berarti 65 kurang 13 berarti 52 dan seterusnya lalu jumlah 310. Ya, jadi kalau dibanding yang tadi yang FCFS ini lebih sedikit ya. Jumlah total trek lintasan yang dilaluinya ada 310. Oke. Selanjutnya mengenai algoritma WCTD ya. Waktu cari terpendek dipertamakan. Atau kalau bahasa Inggrisnya shortest seek first atau SSF. Ya, jadi ini proses dilaksanakan terhadap trek yang terdekat dengan hulu baca tulis di atas atau di bawah. Kemudian mencari letak trek yang terdekat di atas atau di bawah dan seterusnya. Ya, contoh soalnya masih sama dengan yang tadi. Ini contoh jawabannya seperti ini. Ya, jadi tadi kan 50 awalnya tetap. Nah, yang terdekat ini antara 52 dengan 46 ya dari soal. Berarti ini harus dianalisa ya 52 ke 4 ini ya. 52 dengan 46 itu yang terdekat itu yang mana? Kalau 50 ke 46 kan bedanya 4 ya. Kalau 50 ke 52 bedanya 2, makanya di sini langsung ke 52. Ya, jadi ini tidak
hitung langsung ke 13, langsung dihitung si 50 itu yang terdekat ke mana, ke track yang mana dari soal ini, ya. Kebetulan di sini 52, jadi ke 52. Nah, lalu setelah 52 cari lagi yang terpendek yang mana, ya. Berarti yang terdekat ya 53, ya nggak mungkin ke 46. 46 terlalu jauh, berarti ini langsung ke 53. Nah, dari 53 cari lagi yang terpendek, ya. 65 atau 46, ya. Ya, berarti yang terpendek ke 46. Ya, kalau 53 kan ke 65 kan eh, lebih dari apa 12 ya. Ya, jadi lebih apa lebih lebih jauh ini ya kalau 52 53 ke 65 ya 53 ke 65 53 ke 65 kan ini 12 ya. Jaraknya kalau misalkan ke 46 itu kan lebih dekat ya. 53 ke 46 itu berarti cuma apa 7 ya. Makanya di sini langsung belok, nggak ke 65 ya. Jadi 46 terus cari lagi terpendek karena ini kebetulan terpendeknya ya ini terdekatnya ini 27, 27 terdekatnya 17 terus sampai ke angka 1. Nah, di sini kan sudah tidak ada lagi yang terpendeknya ya berarti langsung ke 65 karena memang tidak ada lagi angka yang lain ya dari soal ini ya, soal yang di atas yang warna kuning. Nah, dari sini juga sama cari yang terpendek berarti 82, 95, 98 gitu. Itu menggunakan WCTD. Cara mencari jumlahnya ya track-nya sama aja dengan tadi berarti 50 ke 52 berapa. Hitung aja ininya pindah-pindahnya ya 50 52 berapa. Selisihnya 52 ke 53 selisihnya berapa dan seterusnya dijumlahkan ini lebih pendek lagi 152 ya menggunakan metode WCTD. Oke, selanjutnya metode algoritma look. Ya, kalau look ini dia seperti lift ya. Jadi dia akan menuju antrian trek terbesar pada disk tersebut sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui. Ya, contohnya sama dengan yang tadi ya soalnya. Seperti ini kalau menggunakan loop. Ya, jadi 50 dulu awalnya, lalu dicari nilai trek yang terbesar di soal itu berapa? Tadi kan 98, makanya di sini langsung ke angka dari 50 langsung ke 98. Nah, dari 50 ke 98 ini trek apa aja yang dilalui nomor-nomornya. Makanya di sini tandai trek 52, 53, 65, 82, 95, 95 udah segini. Nah, habis dari sini yang terbesar, lalu trek yang terkecil nomornya nomor berapa ya dari soal ini. Ya, 98 berarti trek yang terkecil itu nomor 1, berarti langsung tarik garis. Nah, tapi tidak sambil dihitung juga di sini ya. Dari 98 ke 1 ini nomor trek berapa aja yang kita dapatkan atau kita lalui ya. Nomornya nomor 2 kan, nomor 7, 9, 13, 17, 27 dan 46. Jadi cara menghitungnya lebih simpel. Berarti 50 dikurang ke 98 berapa jaraknya, berarti 98 kurangi 50, 48. Habis itu dari 98 ke 1 berarti 97. Jadi total trek lintasannya 145. Itu menggunakan algoritma loop. Kalau menggunakan circular loop ada perbedaan. Ya, perbedaannya itu di pas yang terkecil ini tidak mengakses trek yang dilalui atau tidak dihitung. Ya, seperti ini contohnya biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Tadi kan sama awalnya 50, cari trek yang terbesar 98 ya. Yang dari soal 98 lalu dibaca juga ya ini trek yang dilalui berapa, 98 lalu cari yang terkecil berarti 1. Nah, dari 98 ke 1 ini tidak dihitung apa trek yang dilalui itu nomor berapa aja ya. Nah, jadi dihitungnya setelah trek yang terkecil. Jadi dari 1 apalagi yang belum dilalui berarti 2, 7, 9 dan seterusnya. Ya. Jadi cara menghitungnya agak sedikit berbeda di sini. Kalau tadi kan 50 di 50 ke 98 ya, selisihnya 48. Lalu dari 98 ke 1 cukup sampai sana. Kalau sekarang
karena belum beres kan dari 1 ini ke 46 berapa selisihnya? Jadi totalnya 190. Itu circular loop. Nah, selanjutnya algoritma scan ya. 2 terakhir ya. Algoritma scan ini ya, ini sama konsepnya seperti lift ya, lift di bangunan, sebuah bangunan ya. Jadi dia kalau ini menuju trek terbesar. Kalau tadi di loop ini kan menuju antrian trek terbesar ya. Kalau ini scan ini, kalau tadi antrian ya, kata-kata kuncinya antrian, kalau di sini menuju trek terbesar dari disk yang kita punya ya, sambil mengakses trek yang dilalui. Ini contohnya langsung aja. Nah, seperti ini. Trek terbesar di sini, di disk yang kita punya itu kan ngitungnya dari ini lihatnya, bukan yang dari soal lagi ya. Trek terbesar itu kan ini jumlahnya jumlah lintasan itu ada 100 ya. Trek terbesarnya itu berarti otomatis angka 99 ya, bukan 98. Kalau 98 kan dari soal ini ya. Nah, hitungnya 99. Jadi makanya dari sini kan 50. 50 awalnya langsung ke 99. Meskipun ini tidak ada di soal karena scan ini mengecek apa trek terbesar ya, bukan antrian terbesar tapi trek terbesar di disk ini, berarti langsung ke 99 dia scan nih. Dari 50 ke 99 apa aja yang nilai yang dilalui ya, 52, 53, 65, 82, 95, 98. Nah, di sini setelah ini beres, lalu cari trek terkecil menuju trek terkecil berarti 0. Trek terkecil dari di sini kan 0 ya. Berarti 0. Ini apa yang dilalui dari 99 ke 0 ya, ada di 1, lintasan 1, 2, 7 dan sampai ke 46. Jadi pengurangannya seperti ini kan dari 50 ke 99 berarti 49, lalu dari 99 ke 0 berarti 99. Jadi total lintasannya ada 148 ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari yang di slide sebelumnya, cuman dari hasil Bapak dari beberapa referensi ini ya seperti ini untuk menghitung algoritma scan. Nah, kalau circular scan ya sampai sama sih dengan yang tadi, dengan yang circular loop ya, dia tidak mengakses trek yang dilalui ya pas di trek terkecil ya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Jadi 50 sama ke 99, 99 ke 0. Nah, dari 0 ini kan dia nggak baca, dari 0 langsung baca lagi yang belumnya apa. Ya, nomor-nomor berapa aja. Makanya di sini 50, 99, lalu 990, selisihnya berapa, lalu 046 selisihnya berapa, lalu jumlahkan jumlahnya 194. Ini jumlah trek lintasan untuk algoritma scan. Jadi mungkin dari beberapa metode yang digunakan ini, dari beberapa soal yang sama ini, kalau dari perhitungan mungkin yang paling terkecil ini berarti yang mana ya? Kita coba cek 94, ini 148 ya, yang scan. Kalau misalkan circular loop tuh 90, berarti scan masih ini ya. Kalau loop 145, berarti kalau dilihat sih ini yang scan ya. Tuh, ini kan OLTTD 152, lalu pick up 300. Oke, PTPD apalagi yang paling besar. Jadi yang paling besar kan PTPD, yang paling kecil, yang paling efisien berarti menggunakan algoritma scan ya. Dengan nilai atau nominalnya itu tadi kan 140 ya. Ya, 140, 148 ya, maaf, 148. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, untuk mengenai DIS ya, algoritma DIS dan teknologinya, Bapak cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti untuk berdiskusi di WhatsApp atau misalkan menggunakan MyBase ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.